Demer terpilih aklamasi jadi Ketua Golkar Bali 2025-2030, siap transformasi Golkar jadi partai anak muda dan modern. Golkar, Indonesia, Bali. Politisi senior Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer resmi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali untuk periode tahun 2025-2030. Penetapan Demer dilakukan secara aklamasi dalam musyawarah daerah Musda 11 DPD Partai Golkar Bali yang digelar pada Minggu sore 13 Juli 2025 di Hotel The Meru Sanur Denpasar. Om Nawigenam Mastu Nawisilam Astunggara, saya terima panji kebesaran Partai Golkar untuk saya kibarkan di seluruh pelosok Pulau Bali. Musda Golkar Bali dibuka Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji mewakili Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia. Turut hadir Wakil Ketua Umum DPP Golkar Emmanuel Melkiades Lakalena yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT. Demer yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali melenggang mulus tanpa pesaing. Ia menjadi calon tunggal dalam Musda menunjukkan soliditas dan kepercayaan kader terhadap kepemimpinannya. Ketua DPD Golkar Bali periode 2020-2025 Dr. Nyoman Sugawokori juga mendukung penuh Demer untuk menakodai Golkar Bali setelah menyatakan dirinya tidak maju sebagai calon Ketua Golkar Bali. Dalam sambutannya, usai terpilih, Demer menegaskan komitmennya membawa Partai Golkar Bali ke arah yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Ia menyiapkan desain besar transformasi partai, mulai dari penguatan basis data hingga pemanfaatan teknologi digital canggih. Lebih dari sekedar modernisasi sistem, politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng itu juga memiliki visi besar untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang akrab dan dekat dengan generasi muda. Ia melihat energi baru yang tumbuh di tubuh partai, terutama di DPP Golkar sebagai fondasi untuk membawa semangat perubahan ke tingkat daerah. Ke depan tentu saya akan mencoba untuk mendesain Golkar ke depan ini menjadi Golkar yang modern, yang database, artinya akan selalu mempergunakan yang namanya revolusi 4.0, ya, IoT, ya, Internet of Things, kemudian bahkan nanti kalau bisa sampai ke robotik itu misalnya kayak drone dan sebagainya lah kita. Tapi nantinya kita akan coba juga ke GIS, ya, Geographic Information System, sehingga nanti mudah-mudahan Golkar tidak lagi menjadi partai lama, tapi menjadi partai kedepannya ini adalah partai semua orang, bahkan menjelma menjadi partai anak muda. Dan saya melihat itu di DPP sudah mulai menjadi partai anak muda, karena anak muda ini biasanya penuh dengan semangat, ide dan gagasan selalu muncul, ya, dan di Golkar diperbolehkan untuk bertarung ide dan gagasan. Barangkali itu yang perjuangan yang tidak mengenal lelah dari seluruh kader menyebabkan Partai Golkar dan eksis diperhitungkan. Ini semangat perjuangan itu terus mengalir kuat sekulit rindu terinspirasi dari kaum muda Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji mewakili Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi sikap dan keputusan politik Ketua DPD Partai Golkar Bali periode 2020-2025 Dr. Nyoman Sugawokori yang dengan tegas menyatakan tidak maju mencalonkan diri sebagai calon Ketua Golkar Bali periode 2025-2030 dalam Musda kali ini. Sarmuji bahkan secara tegas menyebut Sugawokori dibutuhkan di kepengurusan DPP Golkar dengan segudang pengalaman dan dedikasinya dalam membesarkan Golkar di Pulau Dewata. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Sugawokori yang sudah berusaha semaksimal mungkin mengibarkan kejayaan Partai Golkar di Provinsi Bali, sudah menjalankan program-program yang bagus. Mudah-mudahan yang bagus tadi bisa diteruskan
oleh penggantinya, karena Pak Sugawa Kory dengan keikhlasan hati tadi sudah menyampaikan tidak maju dalam musda kali ini. Pak Sugawa Kory tidak maju itu bukan berarti tanpa proses, ada proses dialog yang panjang. Itulah esensi dari setiap musda. Ada dialog, ada negosiasi di antara keluarga sendiri, dan kita mencari konsensus terbaik yang bisa dilakukan demi kejayaan Golkar Provinsi Bali. Sementara itu, Sugawa Kory mengaku siap dengan apapun tugas baru di DPP Partai Golkar. Dia juga menekankan bahwa soliditas partai yang utama. Selain itu, setiap keputusan yang diambil dengan musyawarah dan merangkul semua pihak sehingga Golkar utuh dan tetap solid. Kami kan sebagai kader pasti selalu siap dimanapun. Dan dari awal saya sudah mengatakan bahwa kami menunggu arahan dari Ketua Umum. Itu satu. Kemudian yang kedua, soliditas partai adalah yang utama bagi kami. Kemudian yang ketiga, keputusan yang diambil ini dengan musyawarah dengan merangkul semua pihak sehingga Golkar itu utuh. Jadi kami selalu diajarkan kalau ada kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan kepentingan partai. Kalau ada kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara. Jadi itulah yang kita. Berarti maju ini memang dari hati nurani, apa ada tekanan? Nurani. Bukan tekanan Pak ya? Enggak, nurani. Tidak ada tekanan. Saya kan sudah 5 tahun bekerja kan, tahu seluk-beluknya. Sehingga dengan demikian kalau kita tidak solid, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil berdiri. Maka kuncinya harus dipegang, soliditas. Golkar solid, Indonesia maju, Bali Jayanti. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Lakalena, menyerukan ajakan tegas kepada seluruh kader dan keluarga besar Partai Golkar di Bali untuk kembali bersatu pasca musda Golkar Bali ini. Saya pikir kalau memang kita bisa bangun suasana ini, bisa kita jaga ke depan dengan baik. Yang ada ini jangan ada yang lepas ya. Tidak boleh ada satupun yang ada di ruangan ini ataupun kekuatan Partai Golkar yang sudah kita himpun sampai saat itu, tidak boleh satupun yang lepas. Yang boleh adalah menambah lagi kekuatan baru masuk ke sini. Jadi yang belum masuk ke sini kita tambah lagi di Partai Golkar Bali. Jangan lagi yang ada sekarang kemudian terlepas lagi karena kita tidak saling menghargai. Jadi pesannya adalah yang ada ini kita saling mari, bahwa kita akomodasi bersama agar semuanya masuk. Tidak boleh lagi ada dendam-dendam apapun pasca musda kali ini, dan nanti setelah ini Pak Ketum nanti pasti akan bersama Pak Demer, bersama nanti Pak Sugawa dan saya juga sebagai yang ditugaskan. Kita akan cari yang terbaik untuk komposisi ke depan dan juga memformat kembali pergerakan ke depan. Dengan terpilihnya Demer sebagai Ketua Golkar Bali, harapan besar kini tertuju pada kemampuannya melakukan regenerasi politik dan menyuntikkan spirit baru di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. Bali pun bersiap menyaksikan wajah baru Golkar, modern, muda, dan penuh gagasan. Golkar solid, Indonesia maju, Bali Jayanti. Bali 1 mengabarkan.